Pagi ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Rahasia Ketekunan Ayub dalam Menghadapi Penderitaan. Langsung saja kita baca ayatnya, buka dalam Ayub pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10, saudara ya. Saya akan baca ayat yang ke-9 lalu 10-nya sama-sama gitu ya. Baca bagian saudara, bagian kita dengan keras, dengan antusias. Seperti itulah kita antusias untuk datang kepada Tuhan. Saya baca ayat 9 Ayub pasal 2 begini. Kata firman Allah. Maka berkatalah istrinya kepadanya, istrinya Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ada kata ketekunan, saya baca ulang. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Sama-sama kita baca di ayat yang ke-10, 1, 2, dan 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekali lagi, tema yang kita bahas pagi ini, kita bahas bicara tentang rahasia, saudara ya, dari ketekunan Ayub dalam menghadapi penderitaan dalam hidupnya. Saudara dikasih Tuhan, kata ketekunan ini kata yang penting untuk kita pahami. Nah, kata ketekunan inilah yang datang kepada saya, yang saya terima, begitu saya gumuli, kata yang saya terima, saya renungkan. Dan pagi ini dalam ibadah doa mezbah pagi, ini yang saya bagikan sama saudara firman Allah ini. Kata ketekunan ini saya terima. Ya, saya renungkan, saya bagikan sama saudara. Kalau saya boleh bilang cerita sedikit sama saudara, latar belakang daripada pengajaran firman Allah ini muncul dari sebuah pertanyaan yang datang dalam hidup saya. Dan pertanyaan itu terjawab dalam pengajaran firman Allah ini. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya begini saudara ya, kenapa ada banyak orang Kristen itu berhenti langkahnya di tengah jalan? Kekristenannya dalam tanda kutip nggak sampai pada garis akhir, ya. Kekristenannya kecewa di tengah jalan, kekristenannya mengalami kepahitan dalam hidupnya gitu, nggak sampai finishing well. Iman kekristenannya hanya berhenti di tengah jalan. Nah, firman Allah ini lahirnya dari seperti ini gitu ya. Latar belakangnya muncul dari sebuah pertanyaan, ya. Kenapa banyak orang Kristen imannya nggak konsisten gitu ya? Percayanya kepada Tuhan nggak konsistensi, hanya berhenti di tengah jalan, nggak sampai garis finish, nggak sampai garis akhir. Itu namanya nggak punya ketekunan. Ketekunan yang dia punya nggak konsistensi. Sebab itu pagi hari ini saya mengajak kita semua, kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang ada di Perjanjian Lama, yang kita tahu namanya adalah Ayub. Rahasia ketekunannya Ayub yang konsisten dalam menghadapi penderitaannya. Iman Ayub konsisten, ketekunannya konsisten sampai garis akhir, sampai terima mujizat, sampai dipulihkan, sampai terima pertolongan. Kenapa dia dipulihkan? Konsisten, tekun imannya. Kenapa seringkali kita gagal, tidak mengalami pertolongan Tuhan, berakhir dengan sebuah kepahitan, kekecewaan. Ya, karena inilah yang seringkali terjadi. Nah, makanya menurut saya begini, saya mau bagikan sama saudara begini. Lihat gambar yang pertama. Menurut saya kasih gambaran dalam kekristenan, hidup kekristenan kita yang kita jalani. Itu bukan seperti lari sprint, lari cepat 100 meter, cepat-cepatan nyampe. Saya lebih tepat menggambarkan kekristenan itu bukan seperti lari cepat-cepatan, lari sprint 100 meter. Lebih tepatnya sebetulnya hidup kekristenan kita itu kalau saya gambarkan justru seperti lomba lari maraton, ya. Yang modalnya itu bukan cepat-cepatan nyampe. Modal lari maraton modalnya adalah ketahanan. Modalnya adalah apa ya, endurance gitu ya, daya tahan kita sampai garis akhir. Nyampe garis finish pengikutan kita dalam Tuhan, itu dibutuhkan yang namanya daya tahan. Ya, makanya muncul pertanyaan ini, mengapa ada banyak orang Kristen memulai kekristenannya dengan sangat antusias.
Ada banyak orang Kristen yang memulai kekristenannya dengan sangat luar biasa. Memulai langkah kekristenannya dengan apa ya? Dengan sangat spektakuler gitu kira-kira langkah awalnya. Tetapi kemudian dia berakhir dengan kekecewaan. Aneh ya. Coba pertanyaan yang saya tuliskan di screen saudara. Sambil Anda baca, saya katakan sambil Anda renungkan. Bukankah seperti ini yang terjadi di antara kita banyak orang Kristen? Lihatlah, buka mata di sekitar kita. Ada banyak orang Kristen di sekitar kita, teman-teman saudara kita seiman, memulai langkah awal kekristenannya, langkah awalnya sangat spektakuler. Langkah awal kekristenannya sangat luar biasa, antusias begitu. Tetapi berakhir dengan apa? Kekecewaan, berakhir dengan kepahitan. Nah, contohnya itu terjadi pada istrinya Ayub kan. Istri Ayub itu pelajaran gambaran buat kita. Seorang anak Tuhan yang berhenti di tengah jalan, berhentinya dengan kecewa kepada Tuhan, salah paham dia kepada Tuhan. Dia nggak konsisten percayanya, dia mengakhiri imannya dengan apa? Dengan kepahitan pada Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan. Dari kata-katanya kepada suaminya yang bernama Ayub kita tahu, ini orang berhenti imannya di tengah jalan. Sesungguhnya ada banyak di antara kita orang Kristen, langkah awal mulainya sangat spektakuler. Tapi gak bisa mengakhiri dengan ketekunan, gak bisa konsisten. Makanya pagi ini saya ulang sekali lagi, kita belajar apa yang menjadi rahasia dari ketekunan seorang bernama Ayub dalam menghadapi penderitaannya. Ya, coba kita lihat rahasianya ada di ayat 9-10 ini. Munculkan ayatnya, perhatikan tulisan-tulisan yang saya sodorkan kepada saudara yang bergaris merah. Saya baca ya. Perhatikan ayat di depan screen monitor saudara. Ayub 2 ayat 9-10 ini kunci rahasia ketekunan yang konsisten sampai garis akhir dari kehidupan Ayub. Dikatakan begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ya, dikatakan Nabi, kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, yang ngomong ini adalah istrinya Ayub, istri gitu loh, ngomong sama suami. Ngomongnya bagaimana? Begini katanya. Masihkah kamu bertekun ya dalam kesalehanmu? Artinya gini, lu berhenti deh, gak usah tekun lagi sama Tuhan Allahmu. Gak usah taat, gak usah percaya lagi. Kalau perlu kutuki saja Allahmu. Ini kan kata-kata kepahitan. Ini kan ucapan yang keluar dari seorang yang betul-betul kecewa berat sama Tuhan. Mengawali iman dengan spektakuler, tapi berakhir dengan kecewa berat, dengan kepahitan. Contohnya siapa? Istrinya Ayub. Dan ngomongnya begini, yang terakhir kata-kata seorang istri yang paling tidak enak. Dia bukan hanya menyalahkan Tuhan. Dia bukan hanya berkata kepada Ayub berhenti dari kesalehan. Berhentilah dari imanmu kepada Tuhan. Istri Ayub bukan hanya berkata begini, sudah kutuki saja, hujat saja Allahmu. Bahkan yang terakhir gak enak ngomong sama suami. Matilah kamu, mati saja. Menurut saya, penilaian saya, pikiran saya begini. Maafkan kata-kata saya yang terlalu keras, barangkali terlalu tajam saya ucapkan, tapi saya gak tutupi. Saya ingin berkata apa adanya kepada saudara. Lihat, perkataan seorang istri yang diucapkan pada suaminya yang gak pantas. Ini perkataan istri yang paling kurang ajar menurut saya kepada suaminya. Masa pantas istri mengatakan kepada suami yang harusnya butuh disupport. Ayub dalam masalah yang berat. Kita sama-sama tahu kalau kita belajar dalam Alkitab kisah kehidupan Ayub. Ayub saat itu sedang menghadapi puncak-puncaknya masalah. Problem, kesulitan, penderitaan Ayub yang sedang meningkat-meningkatnya hari itu. Ya, tiba-tiba istri Ayub berkata begini, sudah matilah kamu. Kutuki saja Allahmu, matilah kamu. Kira-kira ada sependapat gak dengan saya kalau saya katakan ini perkataan istri yang paling kurang ajar kepada suami. Suami yang setengah terpuruk hari itu butuh dukungan. Ayub butuh support, dukungan, dorongan dari seorang istri. Tapi ini bukan support yang didapatkan. Yang didapatkan Ayub bukan dukungan, tapi justru sudah mati saja kamu. Ini kan kata-katanya gak pantas. Dan kita lihat responnya Ayub ketika diperlakukan seperti itu sama istrinya. Dari responnya Ayub inilah, dari jawaban Ayub yang keluar dari mulutnya inilah, kita tahu orang ini punya ketekunan.
Ayub itu seorang yang punya rahasia hidup yang luar biasa yang perlu kita pelajari. Bagaimana caranya kita mengatasi penderitaan masalah kita hadapi, tetap tekun, tetap konsisten iman percaya kita sampai garis akhir. Tidak ada masalah yang berat, kesulitan yang menghentikan langkah iman kita. Dari kata-kata Ayub, lihat ayat yang ke-10 saya baca. Saya ulang baca lengkap sekali lagi biar Anda utuh menangkapnya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lihat kalimat yang 10, respon jawabannya Ayub. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Terang-terangan Ayub berkata, perhatikan tulisan merah yang saya kasih sama saudara. Apakah kita, kata Ayub, mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kalimat berikutnya, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, Ayub berkata sama istrinya, jawabannya, responnya, ya, dia berkata begini, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah dan tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dari kata-kata Ayub ini kita tahu Ayub itu bisa punya pandangan tentang Tuhan secara utuh. Ya, walaupun saya mengerti kata-kata yang diucapkan Ayub bahwa kita itu masa menerima yang baik saja dari Tuhan, masa kita tidak mau menerima yang buruk. Itu nanti kata-kata Ayub diralat sama Ayub, diluruskan sama Ayub, dikoreksi sama Ayub di pasal terakhir, itulah pasal 42. Saya tahu maksudnya, saya mengerti kata-kata Ayub ini nggak pas. Nanti kemudian dia ralat di pasal terakhir. Dia luruskan bahwa Allah Tuhannya tidak mendatangkan yang jahat. Allah Tuhan yang dia sembah tidak mendatangkan perkara-perkara yang buruk. Nanti di pasal terakhir diluruskan, diralat sama yang namanya Ayub. Tetapi maksud saya dari jawaban Ayub di ayat yang ke-10 itu tersirat kita bisa nangkap bahwa orang yang namanya Ayub, hatinya dia, imannya dia, percayanya dia kepada Tuhan, dia itu bisa memandang Tuhan dengan pandangan yang seutuhnya. Bahwa dia tidak ngomel ketika mengalami hal yang buruk, hal yang dia tidak harapkan. Namanya hidup di dunia, seperti orang pakai sendal, pakai sepatu kanan ya kiri, kanan sama kiri. Nggak mungkin kita pakai sepatu itu kanan sama kanan. Ya, ada sukacita, ada duka cita, ada berkat, kadang ada kesusahan. Bahkan kadang-kala kita mengalami situasi hidup, hal-hal yang memang kita nggak harapkan terjadi, itu terjadi pada Ayub. Kalau kita baca dalam Alkitab, tentu Anda tahu kesulitan masalah penderitaan yang dihadapi orang yang namanya Ayub. Penderitaannya bukan ringan, penderitaannya berat, saudara, yang dari mulai anak-anak yang mati, 10 anaknya mati semua. Itu berat loh. Itu bisa menggoncang stres seseorang. Kemudian apa yang terjadi? 4 kerajaan bisnisnya hancur habis ludes dalam waktu 1 hari. Uang tidak ada lagi. Sampai kehormatannya hilang, sampai orang mentertawakan dia dan seterusnya. Sampai kemudian yang ketiga badannya sakit, kena luka bara, bernanah semua. Yang berbau anyir, berbau amis. Gak ada orang bisa tolong sembuhkan. Sampai dia gak tahan garuk dengan beling, saudara ya. Istrinya gak kuat merawat. Bagian terakhir pencobaan yang keempat, apa yang terjadi? Istrinya tinggalkan dia. Mengatakan hujat-hujat Allah dan sudah matilah kamu. Berat, saudara ya, penderitaan dihadapi Ayub. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Ayub secara lengkap, Ayub sampai pernah salah sangka dengan Tuhan. Salah sangka, dia meragukan Tuhan. Ketika dia hadapi kesulitan yang berat, dia salah sangka kepada Tuhan. Seperti dia menyalahkan Tuhan, tinggalkan dia. Tetapi kemudian Ayub bisa mengatasi itu dan bisa keluar dari situasi itu dan menjadikan Ayub pribadi anak Tuhan yang jauh lebih baik. Imannya jauh lebih luar biasa setelah dia bisa mengatasi salah sangkanya itu. Menjadikan dia pribadi anak Tuhan yang jauh lebih baik. Nah, yang saya mau sampaikan sama saudara, dari perkataan Ayub kepada istrinya katakan sudah tinggalkan saja Allahmu. Percuma kamu tekun percaya pada Allahmu. Kalau perlu gini Ayub, kutuki saja Allahmu. Gak usah Allah-Allahan. Oh, kepahitan tuh. Dan sudah setelah itu matilah kamu. Jawaban Ayub begini, masakan kita mau terima yang baik saja dari Allah, yang tidak baik, yang buruk kita tidak mau terima dari Allah. Nanti diralat di pasal terakhir. Tapi maksud saya,
dari kalimat-kalimat yang diucapkan Ayub, Ayub itu seorang yang paham secara utuh tentang ikut Tuhan. Seorang yang bisa punya pandangan utuh menerima Tuhan itu seperti apa sih? Saya coba terangkan sama saudara pelan-pelan tentang seperti apa sih prinsip konsepnya menerima Yesus dalam hidup kita dan ikut Yesus itu kayak apa. Saya coba membedakan antara menerima Yesus dan ikut Yesus. Nah, menerima Yesus secara utuh. Kalau kita baca Alkitab, kita mesti terima Yesus dari sisi kejuru selamatannya dan sisi ketuhanannya. Karena kita suka mengatakan Tuhan Yesus Kristus. Kita mungkin gak usah berbicara berputar masalah itu. Tetapi seorang menerima Yesus secara utuh itu maksudnya terima dia dari sisi juru selamatnya, terima dia dari sisi ketuhanannya. Menurut saya banyak orang Kristen tidak memahami dari sisi ketuhanannya. Coba saya angkat dulu sama saudara menerima Yesus itu sisi yang pertama, sisi juru selamat. Nah, banyak anak Tuhan orang Kristen tuh senang begitu ya ikut Yesus dari sisi yang pertama, sisi juru selamat. Senang kita. Sisi juru selamat itu apa sih? Dia menyelamatkan kita. Sisi juru selamat itu kita yang berdosa harusnya masuk neraka, kita dipindah masuk surga. Dia selamatkan kita. Dia tebus kita dengan nyawanya, dengan darahnya. Dia selamatkan kita dari api neraka. Dia selamatkan kita dari kutuk hukuman dosa. Dia selamatkan kita. Kalau dosa saja dia selamatkan, yang lain juga dia selamatkan. Dari neraka dia selamatkan, urusan masalah yang lain kita percaya dia selamatkan. Saya suka bilang sama saudara, urusan yang kekal yang kita nggak bisa lihat dia tolong kita. Urusan yang kelihatan di dunia dia pasti tolong kita loh. Sudah bisa berkata amin? Dengar baik-baik saudara ya. Urusan menerima Yesus sisi yang pertama, sisi kejuru selamatannya. Oh, kita paling senang, paling happy dengan ini. Contoh ya, Anda punya kesulitan masalah, dipulihkan sama Tuhan. Itu dia selamatkan kita loh. Anda bangkrut kerjaannya, ancur pailit bisnismu. Tuhan pulihkan, Tuhan angkat lagi saudara kerjaannya, diberkati sama Tuhan. Itu sisi juru selamat, dia selamatkan pekerjaanmu, dia selamatkan hidupmu dari kebangkrutanmu, diangkat lagi saudara. Saudara sakit parah, dokter gak bisa sembuhkan, Tuhan bikin mujizat, sakitmu disembuhkan sama Tuhan. Itu sisi percaya menerima sebagai juru selamat. Dia betul-betul penyelamat dalam hidup kita, dalam kesulitan kita, kesusahan kita. Selalu kita lihat sisi kejuru selamatannya itu tampil menolong kita. Sisi yang pertama, ada dua sisi menerima Yesus. Yang pertama yang paling kita getol, paling kita suka adalah sisi kejuru selamatannya. Dia selamatkan kita, dia tolong kita, dia berkati kita, dia pulihkan kita. Saya pikir semua kita ngalami sisi yang pertama. Bagaimana dengan sisi yang kedua? Sebab menerima Yesus itu harus kayak Ayub. Karena ternyata yang menentukan langkah iman kita ke depan, apakah berhenti di tengah jalan atau finishing well, berakhir dengan indah. Sekali percaya pada Yesus sampai garis finish akhir, tetap percaya pada Yesus. Sampai akhir percaya pada Yesus mengakhiri langkah kita, itu dibutuhkan pemahaman yang utuh tentang Tuhan. Kalau enggak mungkin bisa. Saya pastikan iman kita akan dihentikan masalah di tengah jalan. Enggak bisa tekun sampai garis akhir. Iman percaya kita tidak bisa konsistensi sampai langkah terakhir. Sampai punya ketekunan dibutuhkan apa? Anda mesti memandang Tuhan secara utuh. Kita mesti menerima Yesus itu secara utuh. Terima sisi juru selamatnya. Oh, dia tolong saya, dia berkati saya. Tapi kita mesti juga terima sisi ini, ketuhanannya. Nah, saya coba sampaikan ajar ini pada saudara. Kenapa? Karena banyak orang Kristen sejujurnya terang-terangan saya berkata, nggak paham dengan sisi ketuhanannya. Kita cuma puas paham pada titik kejuru selamatannya. Bagaimana dengan ketuhanannya? Banyak kita nggak ngerti. Saya coba terangkan. Kata Tuhan dalam bahasa aslinya, itu kita sama-sama tahu, itu disalin dengan kata kurios. Kurios, jadi kalau kita berkata, Engkau adalah Tuhanku, Yesus Engkau adalah Tuhanku. Seperti pujian yang barusan kita naikkan tadi. Kaulah Tuhanku. Kita mengaku dia sebagai Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhanku. Nah,
Seringkali kita nggak nyadar, nggak sadar gitu loh. Kita menyebut dia sebagai Tuhan kita panggil dia berkali-kali setiap hari sebagai Tuhan kita. Tapi sorry saya katakan, kita itu nggak sadar panggil dia sebagai Tuhan, akui dia sebagai Tuhan, terima dia sebagai Tuhan. Tapi asbun saja, asal ngomong, asal panggil, asal menyebut nama dia tanpa kita ngerti. Ya, apa sebabnya kita panggil dia Tuhan? Nah, saya coba ajarkan ini. Apa yang terjadi yang harus kita pahami ketika kita memanggil engkau adalah Tuhanku dan juru selamatku barangkali. Tuhan dari kata kurios. Kurios artinya adalah seseorang yang memiliki kita. Jadi ketika kita panggil engkau adalah Tuhanku, Anda harus tahu konsekuensinya. Ketika Anda mengakui dia, menerima dia sebagai Tuhan dalam hidupmu, menyebut Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, konsekuensinya ini, ya, dia Tuhan yang memiliki hidup kita. Itu konsekuensi pertama. Yang kedua apa? Kalau kita panggil dia kurios, engkau Tuhanku, berarti engkau mesti ngerti gini, Tuhan itu yang punya kuasa memutuskan hidup kita. Yang ketiga, kalau kita panggil dia sebagai Tuhan, kita mesti ngerti dia Tuhan itu yang mengontrol kehidupan kita. Sebab kurios itu artinya adalah seseorang yang mengontrol kehidupan kita. Jadi sebetulnya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, ketika Anda dan saya percaya, mengakui, memanggil Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, Anda mesti tahu prinsipnya. Saat itulah konsekuensinya kita harus menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Ketika kita mengakui, menyebut dia sebagai Tuhan, percaya dia sebagai Tuhan, ya kita mesti menyerahkan, atau istilah lebih tajam ini, menjual haknya kita kepada dia. Serahkan haknya kita kepada dia. Itu prinsipnya menerima Yesus sebagai Tuhan. Kenyataannya bagaimana? Banyak kita gagal pada ketaatan ini. Kalau saudara adalah orang Kristen, anak Tuhan yang begini maksud saya ya. Anda jadi pegawai, orang yang jadi pegawai, pernah jadi pegawai gitulah gampangnya ya. Anda pernah jadi karyawan, ya Anda mungkin sukses hari ini, tapi Anda pernah jadi karyawan, Anda pernah jadi pegawai. Saya pikir kalau Anda pernah jadi karyawan, pernah jadi pegawai, tunduk sama pimpinan di atas saudara, Anda akan sangat-sangat mudah memahami kata kurios. Anda akan sangat terbantu mudah untuk mengerti tentang engkau Tuhanku, engkau kuriosku, gampang banget. Maksudnya begini, ketika Anda jadi pegawai, Anda jadi bawahan, Anda jadi karyawan, di atas saudara ada bos, ownernya bosnya, pimpinannya bosnya. Anda nggak punya hak menolak perintahnya bos. Apapun yang bos perintahkan kepada saudara, yang pimpinan saudara perintahkan sama saudara, tolong kamu pergi ke sana, tolong kamu lakukan ini ya. Meskipun perintah bos saudara nggak suka, nggak sepaham, nggak setuju. Perintahnya kok gini ya, nggak masuk akal. Aku nggak suka, ada nggak sependapat. Tapi meskipun di hatimu nggak suka, di hatimu nggak sependapat untuk lakukan perintah pimpinanmu itu. Tapi mau nggak mau Anda nggak punya pilihan, harus tetap lakukan perintahnya bos. Kenapa? Karena dia bos, karena dia pimpinan, kurios gitu. Anda nggak punya hak. Pokoknya kalau Anda menjadikan dia mengaku dia sebagai pimpinan, ya haknya saudara Anda serahkan pada dia. Namanya pimpinan, saudara ya. Nggak bisa Anda nggak melakukan apa yang bos Anda katakan. Anda nggak bisa jadi karyawan cuma minta gaji. Namanya gaji buta dong. Oh sorry saya katakan, kalau Anda setiap bulan hanya menuntut gaji dari perusahaan, Anda minta gaji sama pimpinan saudara, tapi Anda nggak mau taat pada perintah perusahaan, tuntutan perintah pimpinan, namanya gaji buta. Nggak bisa seperti itu saudara ya. Kita mau menerima hak kewajiban kita mesti lakukan. Seperti itu dengan Tuhan. Kalau Anda memang adalah orang nggak pernah jadi bawahan, nggak pernah jadi karyawan, langsung kaya gitu ya, langsung merentah. Barangkali sulit ya memahami ini. Tapi intinya begini loh. Kalau Anda mau menjadikan dia sebagai Tuhan, itu artinya apa? Anda pasrahkan hak saudara. Anda nyadar gak di sini? Anda bisa ngikutin saya gak di sini? Setiap kali kita berkata, engkau Tuhanku. Yesus engkau Tuhanku. Kita seringkali di dalam Alkitab, saya gak sempat tulis ya. Saya pernah baca sebuah artikel sangat diberkati. Saya ingat sampai nyantol sampai hari ini. Di artikel itu disurvei, diselidiki begitu ya. Kata Tuhan, kurios,
dalam perjanjian baru saja, dari mulai Injil Matius sampai kitab Wahyu, itu 600 kali dituliskan kata Tuhan, berulang-ulang kali, 600 kali dituliskan, dikatakan kata kurios, kata Tuhan. Tetapi kata yang lain, misalnya kata Allah dan segala macam, itu terbatas, saudara ya. Kata misalnya juru selamat yang kita pelajari hari ini, dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak tuh kitab, saudara, 66 kitab. Itu kata juru selamat, saya pernah baca itu hanya 40 kali loh, saudara ya. Maksudnya apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Yang saya maksudkan begini, bahwa yang diekspos, yang ditonjolkan Alkitab dalam firman Allah itu ada ketuhanannya. Tetapi Anda jangan salah tangkap, bukan berarti saya menyepelekan kejuruselamatanya. Enggak, saudara ya. Bukan berarti saya meremehkan kata kejuruselamatan 40 kali, tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi jelas Alkitab yang adalah firman Allah itu lebih menonjolkan kepada kita umatnya tentang ketuhanannya. Seringkali kita lebih suka mengalami juru selamatnya, ditolong, dipulihkan, diberkati. Itu memang haknya saudara, tapi jangan lupa kewajiban perintahnya. Jadikan dia sebagai kurios dalam hidup kita. Kenapa banyak orang gagal mengalami kuasa kejuruselamatannya? Doa nggak ditolong. Dalam masalah tidak mengalami diselamatkan. Kenapa? Karena saudara gagal taat menjadikan dia sebagai kuriosmu, Tuhan. Ingat, kalau Anda menjadikan dia sebagai Tuhan, akui menyebut dia sebagai Tuhan, dibutuhkan namanya ketaatan. Taat pada apa? Taat pada perintahnya. Nggak bisa Anda menolak apapun perintah Tuhan. Saya kasih contoh. Satu kali ada seorang datang kepada saya, ini cuma contoh, tidak ada maksud apa-apa, saudara ya. Satu kali memang seperti itu, datang seorang kepada saya, satu bapak muda, ibu muda, keluarga muda, penasaran, Kristen yang baru, bertanya pada saya, Om Yohanes, kenapa kita orang Kristen ke gereja harus mengembalikan persepuluhan? Menurut saya mesti jawab apa? Menurut Anda saya mesti jawab apa? Saya jawab sederhana, karena itu adalah perintah Tuhan. Maliaki 3:10 itu perintah Tuhan. Namanya perintah. Ya nggak bisa kita membantah. Suka nggak suka lakukan, namanya perintah. Kalau Anda menjadikan Tuhan itu perintah. Kenapa kita mesti beribadah menyembah Tuhan? Itu perintah. Kita mau apa? Ada perintah bahwa kamu harus mengampuni, melepaskan pengampunan. Anda bertanya, kenapa pendeta kita mesti mengampuni orang bersalah kepada kita? Itu perintah. Kita nggak boleh nyimpen kemarahan, nggak boleh nyimpen kepahitan dalam hidup. Kenapa nggak boleh nyimpen kepahitan? Anda tanya, itu perintah Tuhan. Sederhana. Dan setiap perintah Tuhan ya kita harus lakukan. Kalau Anda menerima Yesus dalam sisi ketuhanannya. Sering kali kita gagal menerima dia sebagai ketuhanannya. Makanya kita gagal mengalami sisi Yesus yang pertama, kejuruselamatannya. Nggak ada pertolongan, nggak ada pemulihan, nggak ada mujizat. Hancur, tetap hancur. Doa, tetap doa nggak ada jawaban. Kenapa? Kenapa Tuhan gak selamatkan kita? Seringkali kita berkata, kok Yesus Tuhan dalam diri orang itu kok luar biasa ya. Kok orang itu dipulihkan, kok orang itu berkatnya ada saja. Dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Makanya Tuhan menjadi juru selamat betul dalam hidupnya. Yesus menjadi juru selamat dalam rumah tangganya. Yesus menjadi juru selamat dalam keuangannya, ekonominya, kesehatannya. Selalu dan selalu Yesus menyelamatkan, menolong, memberkati hidupnya. Yesus datang sebagai juru selamat. Yesus tampil kepadanya sebagai juru selamat. Kenapa? Dia orang itu termasuk kita bisa menjadikan dia Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Ingat, ketika kita jadikan dia sebagai Tuhan, tidak ada alasan buat kita. Pasrah kepada ketaatan kepada dia. Siap Tuhan. Jadi kalau orang menjadikan dia sebagai Tuhan, nggak ada pilihan, mesti taat apapun perintahnya. Seperti bawahan pada pimpinan. Ya. Nah, Ayub punya pemahaman itu. Ya, walaupun dia sempat salah sangka, tapi dia perbaiki semua, bahkan menjadi manusia lebih baik. Nah, yang terakhir saya mau sampaikan sama saudara, Roma 14 ayat 9. Coba Anda lihat ayat ini, saya baca saja ya dengan cepat. Ini saya kunci saja dengan ini ya. Atau sama-sama kita baca deh ayat terakhir buat kita. Roma 14 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup.
Coba kalau Anda tetap tahan ini ayat. Kalau Anda baca ayat ini cuma sepotong sepenggal. Misalnya, sebab untuk itulah Kristus telah mati. Cuma berdiri di situ. Untuk itulah Kristus telah mati. Ada tanya, untuk apa dia mati? Untuk menyelamatkan kita. Saya mau ingatkan, Yesus mati itu tujuannya bukan sekedar hanya untuk menyelamatkan kita. Selamatkan kita dari neraka, masuk ke surga. Bukan saja kerjanya menyelamatkan. Ayat ini berkata, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Untuk apa? Supaya dikatakan ia menjadi Tuhan. Anda mesti paham, 600 kali loh kata Tuhan diungkapkan Alkitab. Itu yang ditonjolkan. Tuhan mau, sebetulnya dia mau jadi juru selamat kau dalam hidupmu. Ada berapa banyak saudara yang sedang doa pagi saat ini? Engkau mau diselamatkan oleh Tuhan dalam pekerjaanmu. Diselamatkan Tuhan tubuhmu dikasih kesehatan. Diselamatkan rumah tanggamu dari gonjang ganjing kehancuran. Maukah saudara Yesus mengunjungimu? Yesus datang dalam hidupmu sebagai juru selamat. Tuhan katakan dalam ayat ini, jadikan dia sebagai Tuhanmu. Dan orang yang jadikan Yesus sebagai Tuhan, tidak ada kata lain, dia mesti taat pada perintah Tuhan. Anda gagal taat di mana? Perbaiki. Saya nggak tahu. Kita gagalnya ketaatannya di mana? Perbaiki. Karena seringkali Tuhan tunggu, kamu taat, Tuhan tolong. Seperti bahasa saya, Anda kasih iman, dia kasih berkatnya. Anda kasih iman percaya, dia kasih janjinya pada saudara. Itulah Tuhan, ikuti ritme kehidupan kita. Ikuti permainan iramanya hidup kita. Kalau Anda setia sama Tuhan, oh Tuhan lebih setia. Kamu cinta sama Tuhan, Tuhan lebih cinta pada saudara. Lihat kisah anak terhilang. Ketika kembali pada Tuhan, dia gak minta semuanya dipulihkan. Saya berdoa pagi ini, ketika saudara menjadikan dia sebagai Tuhan dengan taat kepada dia, maka dia sebagai juru selamat akan menyelamatkan dalam setiap bidang pergumulan kehidupan kita. Dan itu terjadi pada Ayub. Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Ayat 2-nya Ayub berkata begini, aku sekarang tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Turun beberapa ayat ke bawah, Ayub dipulihkan oleh Tuhan 2 kali ganda. Orang percaya itu kalau dipulihkan itu sampai 2 kali ganda, lebih lagi dari yang semula. Dan Ayub dipulihkan itu, Tuhan menyelamatkan hidupnya, keluarganya dan usahanya semua. Kenapa? Karena dia punya pandangan yang utuh tentang Tuhan. Terima dia sebagai Tuhan, terima dia sebagai juru selamat, itu akan terjadi dalam hidup kita.